Buat teman-teman yang pengen tahu kampus di mana dia belajar, tonton podcast ini sampai akhir ya. Pokoknya kita akan tanya-tanya, akan kita kupas mengenai kampus tempat dia belajar. Bila ada salah kata dan kalau ada perasaan tolong diungkapin dan dihalalin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Suara Pendidikan Merdeka. Nah, balik lagi sama Feriansa. Sebelumnya Feriansa mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama podcast Feriansa sering mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, atau mungkin ya terserah deh, pokoknya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini podcast pertama Feriansa setelah nggak cuti juga sih, tapi semasa puasa Feriansa tuh nggak podcast gitu, bukannya gimana-gimana, tapi lagi banyak kerjaan. Jadi baru kali ini Feriansa muncul lagi. Nah, kali ini sudah bersama, ditemani sama perempuan yang pernah duduk di sini juga, dan kali ini kita topik ya. Tapi beda topik dong. Nah, seperti kata Feriansa dulu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sini ngobrolin banyak hal. Nah, kali ini baru ada kesempatan lagi ketemu lagi sama dia. Nah, siapa lagi kalau bukan Devani. Halo. Kayaknya waktu itu kesininya bahasnya tentang militer ya. Bahas tentang militer, sekarang tentang ya apa ya? Something gitu ya. Apa kabar, Dek? Baik, Kakak, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalau ada perasaan tolong diungkapin dan dihalalin. Kampret banget ya. Ya kan bercanda. Mudik kemana? Aku kan orang sini. Orang sini, jadi nggak mudik kemana-mana ya, sama kayak Feriansa juga nggak mudik, cuma diem di rumah aja karena ngeliat. Sebenarnya diajak liburan ke Dubai. Tapi ditolak. Dubai. Bercanda ya. Kirain Dupan gitu. Lagian ngeliat jalanan, aduh macetnya juga Iya, nih, pusing banget ya. gitu ya. Kayak di jalan kita, kalau naik mobil tua di jalan. Tua Gue di sih jalan. kalau orang banyak, lo cap sebagai apa? Naik mobil, kelamaan di jalan, naik motor, panas banget ya. Tau lah sekarang cuaca lagi hot-hotnya gitu ya, beberapa daerah lagi hot panasnya. Jadi buat teman-teman di sini sampai 36 derajat ya. Buat teman-teman tetap jaga kesehatannya ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Apalagi sekarang lagi dengar kasus hepatitis gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu terlindungi dari berbagai macam penyakit. Kayak pandemi ini tuh nggak berakhir gak sih? Kayak katanya di Wisma Atlet, lihat di Vokatif di Instagram, tinggal 1 orang di Wisma Atlet yang COVID. Yang COVID 1 orang. Hepatitisnya anak-anak usia dini meninggal kan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit apapun itu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam sehat walafiat. Yeay. Oke. Ngundang aku mau ngomongin apa sih? Aku mau nanya-nanya tentang tempat belajar kamu di kampus kali ini. Kayaknya aku tuh baru denger ya? Baru denger gitu nama kampusnya itu Women University. Ini tuh aku tuh jadi penasaran, apakah ini cuman untuk cewek doang kampusnya atau gimana? Pokoknya aku mau tanya-tanya buat teman-teman yang pengen tahu kampus di mana dia belajar, tonton podcast ini sampai akhir ya. Pokoknya kita akan tanya-tanya, akan kita kupas mengenai kampus tempat dia belajar ya. Sebelumnya kampus ini apa sih? Woman gitu? Iya, jadi mungkin first impression orang itu kayak woman khusus wanita. Okay. Padahal sejarah namanya juga aku kurang tahu ya. Tapi setahu aku pendirinya itu wanita. Pendiri kampus ini wanita. Jadi kampus ini tuh udah dari lama sebenarnya. Cuman karena dia kampus masih berkembang, masih tahap akreditasi menjadi lebih besar. Sama kampusnya juga ada beberapa, ada yang karena di Bandung ya. Alamatnya di Bandung. Kampus pusatnya itu di sebelah Migacoan. Kebayang nggak kalau kita tatap muka tiap hari kita makan Migacoan? Karena bener-bener cuma 2 langkah dari pintu keluar kampus. 2 langkah? Jadi ini kan kita keluar nih, tuh ini nyampe. Oke, Ya. jadi deket banget ya. Gitu, padahal kenyataannya kampus ini itu ada putranya, putra-putri campur. Ada putra-putri campur. Mungkin hanya nama mungkin ya, karena aku kurang tahu juga sejarahnya, karena kita kan banyak siswanya, nggak bisa ngobrol secara intens sama yang mendirikannya atau apa gitu. Karena kalau kita lihat dari sumber-sumber lain tuh pasti ada informasi yang kurang, takutnya salah paham. Emang baru berapa lama sih di kampus? Dari 2014 ya kalau aku lihat. 2014, berarti masih baru ya? Iya, tapi itu tuh apa ya, baru dikenalkan mungkin ke website kali ya, soalnya setahu aku kampus ini udah lumayan lama. Udah lumayan Iya, lama. cuman belum tahu spesifiknya tahun berapa.
Ini lokasi Bandung itu di mana nih tepatnya tuh? Di Jalan Pasir Kaliki. Jalan Pasir Kaliki Iya, ya. namanya Jalan Pasir Kaliki di sebelum Bigacoan lah pokoknya. Gitu ya. Bigacoan. Oke. Bro, untuk kuliah di sini ini kan termasuk kampus baru ya. Baru. SPP-nya mahal gak sih? Standar lah ya kalau untuk beberapa fakultas. Kalau Fakultas Sains dan Teknologi itu dia di waktu aku itu 3 juta sekitar 3,5 sampai 3,750 ya. 3,750 gitu. Itu dari semester 1 sampai akhir. Semester 1 per semester kan? Iya, maksudnya Iya. kan ada beberapa kampus yang semester 1-nya 3 juta, semester 2-nya 4 juta, Iya, 5 juta, 6 juta. biasanya naiknya sekitar 50.000 atau 75.000 sih nggak banyak. Naiknya cuma Nah, 50.000 kalau gitu. kebenaran kalau aku nggak bayar. Nggak bayar. Kenapa ya? Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas tanya, kenapa kok dia bisa kuliah nggak bayar gitu ya? Maksudnya nggak bayar mahal ya? Iya, nggak bayar Terus, mahal gitu. kalau untuk prodi aku sendiri itu di 4,2 sekarang 4,250. 4,2. Karena saintek. 4,250. Kalau soshum biasanya nggak ada soshum ya, adanya ilmu sosial dan ilmu bisnis. FISIP itu tuh dia di 3,5 masih. 3,5. Naiknya cuma ke 3,750 aja sih. Ini secara keseluruhan akreditasinya udah apa nih? Kalau secara keseluruhan B ya, B+. Baik sekali berarti ya. Baik ya, baik, masih ngejar A. Tapi kalau per prodi ada yang masih di bawah. Ada yang masih per prodinya. Iya, tapi kalau biasa sekarang udah B semua sih. Udah B semua ya. Iya, bahkan ada yang mau A. Oh, yang mau A. Iya, itu di prodi aku sama di desain interior. Desain interiornya tuh prodi desain interior. iya, Arsitek. susah Kak. Susah banget lihat aja ya. Berarti kerjanya ngegambar gitu. Gambar, desain, dan itu tuh nggak cuman desain aja. Mereka juga survei ke IKEA. Survei. Iya, terus mereka juga ada beberapa temenku dari Hima ya. Itu mereka udah sempet desain sambil ngasilin uang loh. Keren. Jadi udah sambil bekerja ya dia. Iya, jadi meskipun masih semester 3 saat itu mereka udah bisa desain, mereka survei ke IKEA, mereka lakukan tata ruang. Dan itu menurut aku mereka keren ya. Itu kan Baru semester 3. bukan keren selain itu ya. Mereka ngedesain aja susah loh. Gitu. Mungkin itu emang hobi gambar kali ya? Atau emang Oke, gimana mungkin masih gitu? nyambung ya. Mungkin nyambung. Jujur di prodi aku kan aku biologi murni ya. Biologi murninya S1. Biologi murni. Ya, itu ada yang dari IPS. Ada yang dari IPS. Ibarat kan siapa yang nyasar nih ke keperawatan dari IPS kan? Iya. Ini juga Saya juga dari IPS ke keperawat. Iya. Ini dari IPS ke biologi murni. Yang notabene peminatannya bukan biologi tapi geografi. Oh, Wow. oke. Kebetulan sahabat aku loh. Jadi dia tuh dulu SBMPTN. Mungkin rezekinya belum. Terus dia daftar deh. Daftar di kampus itu. Iya, dapetnya biologi murni. Dan lolos. Iya. Karena kan kita ada tes lagi kan sebelum masuk. Di Google Form itu kita pakai Google Form ya, tes pengetahuan umum. Ya, itu menentukan kita prodi kemana, apakah kita memadai atau enggak masuk. Oh, jadi untuk menentukan kita masuk prodi-prodinya Selain itu kita udah milih, selain milih itu, ada tesnya juga. Iya, dan banyak juga yang pindah, ada yang dari desain interior pindah ke bisnis karena nggak kuat. Nggak kuat. Baru 2 bulan gitu kan, belum baru UTS gitu. Masih bisa kok. Masih Cuman bisa. mungkin dia akan ada keterlambatan ya, beberapa ngulang gitu. Oke, jadi nih kalau misalnya pas kita milih nih, misalnya milih desain interior, tapi pas tes Nilainya nggak cukup. Nilainya nggak cukup, tapi tetap masih bisa. Bisa. Itu yang penting kita bisa mau memperbaiki ketika kan itu risiko masing-masing. Kan kayak kalau udah mahasiswa kan kayak oke, kamu milih ini, kamu tempuh ini gitu. Berarti harus tanggung jawab Harus sama tanggung jawab sama yang pilihannya. pilih ya. Siapa tahu kan tes itu juga kan nggak menentukan. Oke. Nah, untuk jumlah mahasiswanya ini balance nggak 50% laki-laki perempuan atau kebanyakan perempuan gitu? Karena dari nama kampusnya aja Women University gitu. Ini ambigu nih, ini kampus cewek semuanya kayaknya gitu ya. Enggak sih, kalau setahu aku ya kayaknya 60-40 ya, 60 putri, 40 putra. Jadi tetap ya banyakan Kalau cewek. angkatan aku ya, karena angkatan aku tuh yang di grup angkatan aja kan udah 200 lebih nggak muat, lebih banyak dari itu. Belum angkatan baru. Seangkatan itu satu prodi atau semua prodi? Semua prodi. Oh, semua prodi. Prodi aku tuh cuma 21. 21 orang. Iya, bahkan fisika murni cuma 2 orang. Fisika murni cuma 2 orang. Oke. Ya. Masih mending biologi enggak? Iya sih masih mending, tapi Terbanyak itu bisnis, Kak. Bisnis itu sampai 7 kelas. Sama ilmu komunikasi. berarti banyak ya milih bisnis sama ilmu komunikasi. Karena Wow. menurut mereka gampang, ternyata tidak semudah itu. Ya tidak semua. Aku juga awalnya mikir ilkom paling jadi jurnalis gampang. Terus pas denger ngeluh kan kayak kok susah, Iya. kok aku harus gini gitu.
Yo kok ada matematikanya? Aduh, jadi kebanyakan emang perempuan 60-40 itu masih dibilang standar gitu ya rata ya kalau misalnya di kampus keperawatan tuh. Tapi di kelas aku baru minoritas, putra cuma 2. Dari 21 orang, cewek 19. sisanya wah itu enak tuh kayaknya jadi cowok. Tergantang. Iya, jadi cowok Cowok. minoritas itu jadi bahan rebutan kayaknya deh gitu. Enggak. Enggak juga. Bahkan jujur ya, aduh aku harus cerita nih. Ada satu, dia tuh jarang masuk. Aku samarkan namanya si A. Sampai aku marah-marahin, lu mau gua nuklir. Gua rakit nuklir, Mei. Karena aku kan ketua kelas kebetulan dari semester. ketua kelas. Karena dia tuh adanya semester 1 doang. Dari semester 2 sampai semester 4 sekarang. Sampai dekan nyari aku. Ini kemana nggak ada nilainya? Si Bahkan yang anak itu. bahkan semester 3 IPK-nya itu apa? Dia cuma dikasih C sama satu dosen baik banget, yang lainnya ngasih apa? Ngasih F. Aduh jauh banget, aduh. Kan 1, F 0 berarti kan. F0, oh iya jauh sekali ya. Dia ikut Zoom aja, masuk 2 menit keluar. Ngapain gitu doang? Tapi terakhir katanya sakit, kecelakaan. Nah, yang kemarin-kemarin kemana? Oke, ya kita nggak tahu lah. Ya, Itu mungkin nggak urusan apa-apa. dia. Itu cuma ceritanya sampai saking terbawa biologinya, lu mau gue nuklir, gue hancurin sampai titik DNA lu gitu. Mudah-mudahan dia diberi hidayah supaya cepat masuk lagi kampus Amin, gitu. ya. Buat kalian juga yang mau kuliah, jangan anggap main-main, biarin kampusnya akreditasinya belum bagus, belum kayak kampus-kampus besar. Tapi alhamdulillahnya kalau kampus aku masih di Ayomi ITB, di Ayomi Unpad, jadi mereka mau lah, ayo sama-sama yuk gitu. Jadi Bandung itu solid loh. Bandung itu solid Iya, ya. Unpas juga kita ada relasi di Unpas, ada relasi di Telkom gitu. Jadi alhamdulillah kampus berkembang yang memang disupport banget. Jadi saling mendukung gitu ya. Nah, kalau persyaratan masuk kampus ini ada persyaratan khusus gak? Misalnya cuma lulusan SMA atau SMK gak Boleh SMA, SMK boleh dari segala. Kalau di biologi sendiri, kalau aku ada dari keperawatan mereka lanjut di biologi ada. Terus ada juga yang dulunya TKJ masuk juga ke biologi ada. Tapi rata-rata sih kalau di prodi aku IPA ya, SMA IPA. Cuman kalau teman-teman yang lain ada kok dari SMK. Dari SMK ada. Ada dari SMK. Ada yang dari MA juga boleh. Dari yang penting mereka punya ijazah minimal 12 tahun pendidikan. Jadi pokoknya SMA sederajat gitu Iya, ya. sederajat. SMA, MA. Mau SMK, SMA, MA, MAN dan lain-lain diperbolehkan. Yang penting dia punya ijazah. Jadi tidak ada persyaratan khusus misalnya yang masuk sini cuma lulusan SMA gitu ya. Enggak ada ya. Kita apa ya? Open lah. Terus untuk nilai rapot misalnya. Nggak ada ketentuan harus berapa sih. Yang penting mereka nilainya itu apa ya, nggak 3, 2 gitu. Kalau 6 masih bisa sih, masih di approve. Tapi mungkin untuk prodi biologi ya kalau sekarang itu kayaknya agak dipilih-pilih lagi sih kalau saintek ya. Saintek. Karena kan takutnya mereka berat ya, kan kamu juga gitu bertanggung jawab iya. Aku nggak kuat. Ya Allah, ketemu molekuler gitu. Oke. Berarti bebas ya semuanya, tidak ada patokan nilai dan Iya, tidak yang penting sih di atas 6 lah. di atas 6 ya. Kalau itu karena kan kadang kita di zaman sekarang itu lihatnya dari kualitas nilai. Dari kualitas nilai ya. Pasti. Nah, dari kampus ini ngadain program beasiswa nggak? Ada, salah satunya aku. Wah, apa nih? Jadi ini nanti dia bilang dia nggak bayar itu karena Iya. dapat beasiswa. Ada 2 program. Ada 2 program Yang beasiswa. satu khusus yang non muslim. Non muslim. Nah, jadi di Ayomi juga ada namanya GAMKI. GAMKI, apa itu GAMKI? Itu Gerakan Muda Mudi Kristen Indonesia kalau nggak salah ya. Kalau boleh dikoreksi nanti ya, takutnya salah gitu. Dan teman-teman aku yang non muslim kebetulan dibeasiswai sama jadi dapat beasiswa GAMKI. di situ, Iya, gitu. namanya GAMKI. Karena kebetulan teman-teman non muslim juga kan kita kan namanya Persatuan Indonesia dong. Mau Iya. agama apapun berhak mendapat pendidikan yang Ya sama. tuh, iya, semua Nah, di Ayomi lah. Semua warga Sama negara GAMKI. Republik Indonesia apapun suku, ras, bangsa, agama itu semua berhak mendapatkan pendidikan gitu ya. Jadi tidak ada pembeda-bedaan Jadi, gitu. itu namanya GAMKI ya, itu mengayomi. Kalau aku dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud. KIP kuliah. KIP kuliah, beasiswanya KIP kuliah. Cuman ada merasa ketidakadilan. Angkatan saya cuma 4 juta per semester, angkatan bawah 7 juta. Wah. Karena jujur untuk aku sendiri biologi ya, uang KIP itu benar-benar kepake buku kan lumayan. Beliin buku aja gitu ya. Iya, buku. Terus kalau aku sih biasa dipakai bolak-balik Bogor Bandung. Bisa, alhamdulillah bisa ngasih ke orang tua sedikit. Dari KIP juga iya.
Jadi program beasiswa itu cuma dari luar. Iya. Kalau dari kampusnya ada nggak? Dari kampus tuh ada beasiswa rektor kalau nggak salah. Beasiswa rektor. Tapi aku kurang tahu lebih jauh. Cuman ada yang dari rektor gitu, kayak mereka misalkan punya prestasi, terus ya rektor approve, langsung dikasih. Dapat potongan atau full? Biasanya potongan ya. Potongan SPP. Karena kalau yang full itu cuman keep kuliah. Gamki juga kalau nggak salah masih ada bayar kayak yang lain gitu. Berarti nggak full ya kalau dari Gawi? Terakhir tahu sih kalau nggak salah full, tapi pernah ada bayar apa gitu aku nggak tahu. Tapi full sih kayaknya full. Full ya. Dan rata-rata di angkatan aku itu pakai KIP. Pakai KIP semua. Jadi semua berhak mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Mantap nih, Kemendikbud mantap luar biasa. Tapi mudah-mudahan pemberian beasiswanya itu tepat sasaran gitu. Mudah-mudahan begitu, karena setauku, ini mohon maaf ya, bukannya mengoreksi, setauku banyak masyarakat Indonesia atau seumuran kita masih mampu lah ya. Masih mampu untuk biaya kuliah sendiri, tapi mendapatkan bantuan, sedangkan teman-teman yang lain yang ekonominya mohon maaf kurang itu tidak mendapatkan. Nah jadi dimohon untuk Kemendikbud untuk tepat sasaran memberikan beasiswa gitu ya. Iya kan gini Kak, sejujurnya kan kita lagi daftarin KIP kuliah itu ada kayak foto barang berharga. Nah jangan sampai kita nipu gitu, kayak barang paling berharga misalkan kita punya emas gitu, nah terus kita malah motonya TV gitu, paling berharga gitu. Iya sejujurnya aja aku juga gitu kok, karena kebenaran barang paling berharga di rumah aku tuh aku punya kulkas sama TV ya gitu, ya di foto kulkas sama TV gitu, yang bisa jadi jaminan misalkan kalau kulkas dijual bisa bayar 1 bulan gitu, tapi di approve, di ACC alhamdulillah, ditambah juga prestasi kan masukin sertifikat, alhamdulillah banget. Menjadi aku kan pernah ini ya Olimpiade Sains Nasional, tapi jadi peserta itu benar-benar di approve, pemerintah itu benar-benar gak mandang bulu, kamu gak harus juara, yang penting pernah mengikuti, pernah gitu, ada pengalaman dan masih relevan sama prodi kamu. Wah gitu ya, jadi luar biasanya tuh begitu. Sebenarnya aku pernah diterima di salah satu universitas. Di mana? Perawatan, sama kayak kamu. Di Bogor, Bandung, Jakarta? Di Jogja. Di Jogja. Universitas Jenderal Ahmad Yani Jogja. Dan itu biayanya membuat aku terjebak. Jadi nggak diambil. Jadi nggak beasiswa itu di kampus itu? Enggak. Pernah beasiswa di Presiden University. Oh, Presiden yang University. Di Jababeka. Ya gini deh Kak. Per bulan 26 juta, kita dapat potongan 19 juta, belum uang masuknya ya berjuta-juta, miliar-miliar juta-juta. Banyak sekali. Ya, karena aku kayak oke, di kampus manapun yang penting aku lulus dan lulus juga. Kan kita tuh nggak ditentukan kampus mana, yang penting kitanya kan. Penting kitanya. Betul, buat teman-teman jangan mandang kampusnya manapun, yang penting kamu kuliahnya gitu, penting kalian belajarnya. Gak apa-apa kampus yang nggak dikenal, yang penting kitanya dikenal nanti. Iya benar itu. Jadi banyak teman-teman itu mempersepsikan bahwa kita akan lebih sukses di kampus yang eksistensinya terkenal. Padahal nggak juga loh. Kampus mah di mana aja, yang penting ketika kita belajar itu sungguh-sungguh. Benar nggak sih? Benar. Ya. Karena kan gitu ya. Apa ya Kak, ketika kita lulus itu bukan kamu lulusan mana. Sekarang itu dilihat kamu bisa apa, nilai skill. kamu berapa gitu. Skillnya kamu apa, yang nilai kamu berapa gitu. Memenuhi standar pendidikan. Ya begitu ya. Misalkan harus D3 ya, berarti kita D3 dulu. Nggak dipandang kampusnya kampus mana-mana gitu. Bukan negeri, nggak kayak gitu. Iya. Kita kan semua punya peluang yang sama, mau kerja dimanapun. Oke, kamu kenapa masuk kampus Women University ini? Pertama beasiswa, kedua tertarik karena ada biologi murni. Aku kan nyoba 2 kali. Pertama SNMPTN nyoba 4 biologi nggak masuk. Yang kedua mandiri di UNY biologi juga, biologi murni nggak masuk. Terus aku coba lagi Undip, tapi ilmu kelautan aku gagal di portofolio. Oke. Ya. Terus waktu itu mau daftar UNES, udah awalnya juga aku sama kok mikirnya harus negeri biar eksis gitu. Tapi ternyata setelah aku kuliah di sini, aku menemukan bahwa sekarang berpikirnya udah dewasa ya, mikirnya kayak yang penting kita masa depannya jelas mau kemana, kita ada yang mengarahkan gitu. Nah, tahu info Women University ini dari mana? Apakah diarahkan sama beasiswanya atau? Iya, jadi di website KIP itu kan kita bebas milih. Itu tuh kayak keberuntungan tau Kak, kayak aku tuh bener-bener udah capek diterima sama PTS mahal, ditolak sama PTN. Akhirnya aku cobalah, aku daftarin di situ, aku 2 daftarnya sama Universitas Katolik Parahyangan. Pokoknya aku pengen di Bandung gitu, kalau nggak di Bandung Jogja gitu. Terus udah gitu, aku ya nggak tahu sengaja keklik, nggak tahu kenapa aku klik terus milih biologi.
Padahal kan harusnya ngurus-ngurus berkas, tapi ternyata jam 6 sore tuh Kak, aku lagi nangis bener-bener udah hancur banget, ya Allah mah nggak bisa kuliah tahun ini, tentara nggak masuk gitu kan. Ditelepon setengah 6 sama admin setengah maghrib hari Jumat, aku ingat banget. Sama admin kampusnya. Ya, halo, dengan Kak Devani ya, yang terdaftar di websitenya KIP Kuliah. Ya, selamat ya diterima menjadi mahasiswa baru. Itu benar-benar kayak di kampus ini langsung kayak di otak ya mikirnya asik, Bandung gitu. Bandung. Ternyata tetap sampai semester 4 sekarang. Ya. Tapi sempat ke kampus perkebunan kan. Bener kayak oke, nggak apa-apa, mungkin rezekinya di sini. Terus aku belum tahu KIP itu, aku pikir gratis biaya registrasi. Ternyata 2 bulan kemudian, di bulan itu kan aku masuk Oktober, bulan Desember ada pemberitahuan dari kampus, tiba-tiba ini nomor rekening dikasih tabungan, mah dapat 4.200.000 plus kita nggak bayar ke kampus nih mah gitu. Aku seneng banget kayak alhamdulillah bisa nguliahin anaknya nggak nyusahin orang tua gitu. Seneng banget gitu. Jalannya dari Kemendikbud, terima kasih banyak Kemendikbud. Terima kasih Kemendikbud, terima kasih banyak. Dan terima kasih Bapak Presiden kita yang terhormat, karena kan Bapak Presiden yang mengusulkan adanya program Kartu Indonesia Pintar. Bisa, jadi akhirnya seorang dari desa gitu, semua layak dapat pendidikan. Semua layak dapat pendidikan, begitu ya. Oke, setelah lulus, kamu kan ngambil biologi murni. Setelah lulus, kamu mau kemana? Goalsnya ya? Sebetulnya aku tuh sukanya di molekuler kayak DNA, PCR dan lain-lain. Tapi jalan membawaku, kebetulan magang itu didapatnya di Kebun Raya Bogor, di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia di LIPI. Oh, di LIPI. Iya, kemudian itu ada konservasi tanaman melalui proses kultur jaringan. Jadi aku balik berpikir, apa yang kamu suka belum tentu kamu bisa gitu. Apa yang kamu suka belum tentu kamu bisa. Iya, bener sih. Aku suka sama biologi molekuler, tapi ketika nanti aku didatangkan ke dunia itu, misal aku harus nge-PCR, ngelihat, melakukan penelitian, belum tentu aku mumpuni. Tapi kalau kultur jaringan, kita kan magang itu diajarin ya. Jadi tentunya kita terus belajar, berinteraksi langsung sama laboratorium. Jadinya ketika kita magang itu nanti dapat ilmu baru, dapat teman baru. Dan itu tuh masalahnya bukan temen sih, udah atas gitu. Dan kemarin lagi nunggu surat karena masih semester 4 kan. Cuman aku udah mikir kayak aku harus nentuin arahnya mau kemana. Cuman aku balik mikir, cita-citaku kan jadi abdi negara. Kalau aku masuk SIPSS kan ada biologi murni di SIPSS ya. Gak ada tuh tumbuhan, ternyata lab narkoba dan lain-lain mungkin. Cuman ya namanya juga kan belajar dan rezeki yang kita nggak tahu. Tapi yang aku pengenin sebenarnya dulu pengen jadi dokter karena mikirnya biologi tuh ada dokternya kan. Baru nemu anfis aja udah panas otak saya. Anatomi fisiologi ya. Mungkin kalau nanti berlanjut aku ngambil skripsi dari yang aku magang dan aku menekuni itu, mungkin aku bisa jadi dokter tumbuhan. Tapi karena bukan dokter, ya cuma sebutannya kayak misalkan tumbuhan ini kelebihan nitrogen, kita buka laboratorium seperti apa gitu. Ya yang penting dia pasti dokter lah. Tapi itu tujuan utamanya? Tujuan utamanya mau konservasi. Kebetulan aku pernah nulis artikel dan sekarang diundang sama Warta Jawa Barat untuk nulis artikel tentang lingkungan. Mantap sekali. Iya, tapi kalau mas kayak diterbitin. Karena kan kita dipilih kan, alhamdulillah dapat undangan. Mudah-mudahan langsung diterbitkan. Amin, ya. Lagi penelitian kualitatif ini. Ya Kak, jadi kalau misalkan aku jadi, ya mungkin aku juga pernah nulis artikel kayak gini. Gimana sih caranya kita melestarikan tanaman yang udah jarang banget ada, itu pakai metode kultur jaringan. Meskipun nggak sama-sama induknya dan tingkat keberhasilannya juga kita masih belum coba, tapi setidaknya gitu. Jangan sampai anak cucu kita nggak tahu pernah ada tumbuhan ini gitu. Kayak kita jarang kan lihat Rafflesia arnoldii. Jarang banget lah. Iya, harus ke Kebun Raya Bogor dan kondisinya juga nggak selalu segar. Iya. Gitu. Bahkan nggak selalu ada. Kantong semar udah sering lihat? Belum pernah malah. Nah, sama harus ada di hutan-hutan tertentu. Kita bisa loh bikin gitu. Oke. Kultur jaringan. Aku pernah lihat ini bunga trompet, kecubung. Itu mah banyak. Yang bau kan? Iya, tapi bunga kecubung itu bunganya bagus sebenarnya. Iya. Warnanya. Iya, kontras dan bentuknya juga unik ya. Ini gitu, bagus gitu. Tapi katanya memabukkan. Iya, seperti senyumanku. Nah, kalau Devani pernah dapat prestasi nggak di kampusnya? Kalau prestasi sih belum ya, karena dulu pas ada ajang mahasiswa berprestasi aku nggak ikut. Yang dapat temanku dari biologi ada. Dia kedua, dia beasiswa Gamki, dia berprestasi karena dia tuh lurus banget, anaknya keren. Aku lurusnya tuh maksudnya gimana nih? Lurusnya tuh kayak dia tuh sangat
menekuni apa yang dia Jalan. pilih gitu. Iya. Hmm. Jadi aku wajarlah dia mendapatkan prestasi. Cuman waktu itu sempat dipercaya jadi pengurus aja, pengurus Hima. Sekarang masih sekretaris umum Hima Biologi. Wow, himpunan mahasiswa biologi. Itu ngapain aja? Bikin surat, kita mikirin acara, kebetulan proker juga banyaknya dari sekretaris ya. Salah satunya aku punya 2 proker unggulan. Yang pertama itu melenting. Siapa tahu bisa jadi inspirasi nih teman-teman organisasi ya. Apa tuh melenting? Melenting itu malam minggu meeting di mana kita random ya. Jadi nggak cuma pemateri aja yang ngomong, tapi ada teman-teman yang lain. Kayak dari angkatan ada tingkat untuk sharing materi seputar biologi. Kemudian ada 2 how I take my notes. Kalau kakak suka lihat aku suka nulis-nulis dan suka gambar, itu salah satu program unggulan aku di mana kita mau sedewasa apapun, mau secanggih apapun teknologi, kita harus bisa ngerangkum secara manual. Gak mungkin dong, kakak juga kan sebagai mahasiswa keperawatan ya, pasti nggak mungkin dong ngegambar nyari gambar dari Google terus untuk gambar anatomi lidah dan lain-lain, pasti kita ngegambar kan, Gambar sendiri juga. iya, dan mewarnain, dan kita juga punya estetika. Estetika biologi itu masih ada hubungannya sama estetika. Kayak kita ada namanya ilustrasi botanik. Kita lihat tanaman nih, kita gambar, kita warnain, itu benar-benar kita dapat kepuasan tersendiri. Salah satu healingnya anak biologi kayak gitu. Jadi healingnya anak biologi itu ngematiin tumbuhan terus ngegambar. Nggak dimatiin, kita foto nih, kita lihat satu spesimen bagus, misal kita lihat bunga matahari, kita foto, terus kita ilustrasikan, kita gambar dari foto itu, terus kita warnain. Itu salah satu kita mengekspresikan estetika dan nenangin banget sih kayak gitu. Untuk aku pribadi ya, siapa tahu bisa dicoba buat teman-teman. Ya buat teman-teman silakan aja motret terus gambar dari pakai tangan, siapa tahu itu menjadi healing gratis kalian. Mau gambarnya jelek atau bagus, yang penting kepuasannya sih. Ya tapi bener, aku ngegambar anatomi lidah itu kan nggak pernah bagus. Pokoknya gambarku tuh nggak pernah bagus Tapi semua puas gambar. ya? Tapi puas gitu, walaupun Hasil sendiri. Tapi bentuknya tuh nggak sesuai itu, tapi puas gitu. Iya, Nah, aku juga nggak pernah sesuai, kalau gambar kan susah ya. kayak gitu. Nah, ada tips nggak buat calon maba nih misalnya? Maba dimanapun. Kalau untuk jalur mereka misalkan kan ini udah selesai SNM, SBM masih berjalan ya. Kalau kalian yang memang kayak oke, aku kuliah di mana aja, penting kuliah, itu kalian pintar-pintar nyari beasiswa dimanapun itu, karena banyak banget kak. Beasiswa itu banyak, cuman jarang ada yang share. Aku mau share beberapa beasiswa selain dari KIP kuliah. Terus yang kedua ada beasiswa Abu Rizal Bakri. Beasiswa Abu Rizal Bakri. Iya, terus ada lagi beasiswa atlet gitu, aku nggak tahu namanya apa. Kalian pintar-pintar cari aja di sosmed kan sekarang ya, itu banyak banget yang nge-share sama temen-temen yang lagi nyari referensi magang, itu juga banyak banget. Kayak salah satunya aku awalnya mau magang di Avoskin loh, dapat skincare, tapi ternyata itu bisa dari semester 3 kan. Ya, tapi ternyata oke deh, mungkin nanti dulu, tahan dulu, siapa tahu dapat yang lebih baik. Gitu ya. Prospek kerja biologi sih yang lebih wow, karena dunia kesehatan dan dunia laboratorium itu nggak berhenti ya. Nggak berhenti Dan nggak akan terlepas dari dunia biologi ya. Sebenarnya kan kedokteran sama keperawatan dan lain-lain itu dasarnya kan masih biologi kan. Cuman aku dapat dasar aja karena kan aku fokusnya ke semua bidang, cuman tidak untuk ke kesehatan. Nih meluruskan ya, biologi itu bukan jadi dokter, bukan jadi perawat, jadi apa. Mereka belajar dasarnya, tapi mereka bisa ke sana. Kalau aku menjadi dokter, aku harus kuliah lagi 4 tahun. Belum koasnya, ya kan? Gitu. Cuman biologi mempelajari semua. Jadi kita memperluas ilmu dan memfokuskan. Jadi kita tahu mau kemana. Kalau misalkan mau ke kesehatan bisa nanti kuliah lagi, sekolah lagi gitu. Kalau mau ke tumbuhan ke hewan baru nggak sekolah lagi. Oke. Pokoknya buat teman-teman carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dunia pendidikan itu luas banget. Kan Rasulullah juga bersabda ya, kerjalah ilmu sampai ke yang lahat. Negeri Cina kan? Ke yang lahat apa ke negeri Cina nih? Iya, kalau pokoknya sabda Rasulullah itu ini sorry to say ya, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu, lupa. Kalau yang ku tahu itu sampai ke yang lahat. Ke negeri Cina itu pepatah kali ya? Iya, pepatah. Kalau aku salah, aku koreksi ya. Aku nggak tahu. Ya Allah. Aduh, aku maaf ya Allah. Maafin aku ya Allah. Iya, maafin aku juga Bu. Aku juga lupa. Yang penting ada 2 itu, kejarlah sampai ke negeri Cina sama kejarlah ilmu sampai ke yang lahat. Sampai yang lahat. Iya, karena maksudnya bukan nyari ilmu ke yang lahat sampai usia kita selesai. Kita punya bekal ilmu kan, ilmu yang bermanfaat juga kan, bahwa kita ya itu urusan nanti. Ya urusan nantilah itu. Cuman kata papaku kan benar Chinese. Kerja ilmu sampai ke negeri Cina karena orang-orang Cina itu mereka cerdas dan bangsa Cina akan menguasai dunia itu benar dimulai dari Covid. Menurut aku ya. Gitu. Itu ya. Pokoknya buat teman-teman semangat buat mengejar cita-citanya.
Jadi ketika harus. Nah, Najwa Shihab pernah berkata menjadi mahasiswa itu adalah anugerah. Jadi ketika kamu sudah duduk di bangku kuliah itu adalah suatu anugerah dan kamu harus bertanggung jawab. Jangan kebanyakan mengeluh. Itu ya, tetap semangat pokoknya buat teman-teman dimanapun. Jangan pernah lihat gue mahasiswa di kampus mana, tapi kampus mana yang terima gue gitu. Anggaplah dirimu satu hal yang istimewa lah dimanapun kuliahnya. Jangan pernah mandang kampusnya itu terkenal atau enggak, bagus atau enggak, negeri atau swasta, karena semuanya sama aja. Yang terpenting kesungguhan dan keseriusan kamu untuk belajar dimanapun itu. Oke, mungkin obrolan kita hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan, ada kesalahan dalam penafsiran. Ya, kita manusia punya banyak salah, punya banyak lupa juga. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Seru nggak sih Kak kita ngomongin tentang konspirasi COVID? Ada ide nih, ada usulan, seru nggak ngomongin konspirasi COVID? Komen di bawah. Tapi kayaknya aku harus belajar dulu nih. Sama lah. Takutnya nanti salah, nanti ditangkep. Nggak deng. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.